di sini. Rame ya, Masya Allah, tabarakallah. Jumat nih, hari Jumat. Kenapa saya bilang Jumat? Karena Jumat waktunya sangat pendek, Bu. Jadi mau nggak mau saya targetkan sebelum jam 4 atau sebelum jam 3 kalau bisa sudah clear ya, Bu Juli ya. Jadi kenapa tadi saya bilang dipisah? Bukan Mbak Ulfa mengucilkan yang nggak bisa, bukan. Tapi biar lebih fokus. Jadi Bu Juli udah tahu nih, letter L ini udah expert, minimal mereka sudah pernah mengikuti pelatihan menjahit ataupun sudah bisa menggunakan mesin jahit portable yang ada di depan ibu-ibu semua. Tapi kalau yang sebelah kiri ini karena saya bilang pemula, jadi biar lebih konsen, oh tahu caranya. Dia mungkin nggak tahu nih cara nyambungin benangnya karena mesinnya baru gitu kan. Jadi biar Bu Juli tahu, oh tinggal ini pemula, itu sudah pada expert. Kalau yang ini apa lagi nih? Bu Bobi, Bu Niken, ini udah senior nih. Karena udah sering ikut, sudah ikut pelatihan dan lain-lainnya. Oke, di sini ada yang baru pertama kesini? 1, 2. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ulfa Aulia, saya sebagai tenaga ahli office manager di TKK PPK. Jadi yang berkaitan tentang tema pelatihan, kolaborator siapa yang masuk ke sini itu tanggung jawab saya. Selebihnya saya juga nggak sendiri karena nggak mungkin saya ngurusin banyak pelatihan ataupun banyak peserta yang nanya ke kami. Jadi saya punya tim di sini berempat, ya lima ke saya. Yang lagi hapus dulu nih, yang lagi hapus. Yang lagi menghapus ada Mbak Anissa. Diingat mukanya ya Bu, jangan ketukar Mbak Anissa dan Mbak Sabrina. Mana satu lagi? Oh, yang di sebelah sana ada Mbak Sabrina. Yang di belakang yang ganteng ada Mas Pandu. Yang berewokan, yang ngambil dokumentasi video ada Mas Gali. Nah, kata yang baru pertama kesini, kenapa sih kok di TKK ada penggantian bahan workshop? Beda sama Jackpreneur. Kalau Jackpreneur itu ada anggarannya Bu. Kalau di TKK itu tidak ada untuk anggaran beli-beli bahan baku. Jadi adanya penggantian bahan workshop. Di kita tidak membatasi siapapun yang daftar. Mau itu umum itu bisa wilayah lain ya. Mau dari wilayah DKI Jakarta, wilayah lain misalnya entah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat juga pernah ada di sini, itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Mengikuti semua prosedur dari pihak TKK. Contoh, Bu, saya ikut ini, silakan isi list, silakan penggantian bahan langsung ke kolaborator, silakan kirim bukti transfernya. Untuk apa sih? Untuk kita double cross check dengan si kolaborator. Seperti itu. Kalau ada kendala, ada masukan, boleh nggak kita sampaikan ke tim TKK? Boleh. Adminnya ada mas. Sebentar, oh ya. Oh, contoh produk boleh. Oh, ternyata gede ya? Kecil. Nanti kayak gini hasilnya. Ini untuk frame yang ukuran 20 cm. 20 cm. Kenapa saya woro-woro gitu kan kemarin, maaf ya Mbak Ulfa. Nggak apa-apa dong. Saya woro-woro. Ulfa, udah transfer belum sih gitu kan? Karena nih frame-nya ini nih yang agak susah karena dia bentuknya gini dan modelnya klasik. Tadi siapa tadi yang tanya? Ini frame-nya gimana? Saya nggak ketemu. Memang rata-rata rata-rata tuh cuma yang kotak ini. Iya, betul. Yang begini ini cuma ada di satu toko dan dia ada di Surabaya. Pengirimannya lama, makanya saya deg-degan. Makanya saya deg-degan, saya bilang apa sampai gitu ya? Kan maksudnya taruhlah biasanya kan 3 hari gitu. Saya hitungnya 3 hari Sabtu Minggu kemarin udah pending aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah saya pesenin langsung 15, harusnya kan 15 di sini. Kemarin pas di cross check ada yang reject ya? ada yang reject. Jadi saya balikin, dia penting
nanti ibu malah enak nih, udah ada panduannya istilahnya. Jahit mengikuti bentuk ini. Jadi yang dijahit tetap kain tipis yang memang terbuat. Iya, nanti kita dibuka. Mereka dapat, ya mereka buka polanya dulu. Ini ada mereka. Saya lagi dulu. Jangan deg-degan Bu. Oh kelihatannya mukanya yang lagi nggak deg-degan nih. Kenapa? Pegang. Saya nggak expect kalau dia gede. Biasanya kecil, dia kan dengan pendek. Saya pikir awalnya di sini. Iya benar. Bentar saya catat. Ini saya bilang pelapis pelon. Kalau yang pernah ikut pelatihan saya udah pernah saya catat tuh ya. Ini pelapis pelon. Kenapa saya pakai pelapis pelon? Karena kain satin ini kan licin. Kalau dia nggak dilapisin pelon itu, pada saat kita motong atau jahit dia jalan tuh. Ngek gitu kan. Nah, kalau dilapis pelon dia tough. Kalau pelonnya kita bikin lurus, jadi pasti akan lurus. Yang ketarik-tarik itu cuma bagian sampingnya. Yang udah tutup pelon itu pasti dia akan tegak terus. Saya lapis pelon aja karena nantinya akan dilapis lagi dengan ini namanya dacron press. Sekilas mirip kayak flanel, ya kan? Kalau flanel tebelnya sama tapi lemes. Nah, kalau dacron press dia tebel 2 mili. Tas tadi nih polanya tuh ini sebenarnya. Sekarang lihat pola. Nah, lihat. Di polanya itu kan ada garis, ada 2 nih. Ya kan? 21 cm. Nah, pola yang sesungguhnya adalah yang di dalam. Ya, kenapa saya garisin begini juga? Biar nanti ibu kalau mau motong